Selamat pagi dokter dan juga teman-teman. Kami dari SKDB 3 akan mempresentasikan defisiensi vitamin D pada ulceratif colitis. Berikut merupakan anggota kelompok dari SKDB 3. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Nyoman Diana Darmika Putri dengan 3 digit tim terakhir 253. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Vitamin D merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan oleh tubuh yang mencakup dua molekul yakni kolekalsiferol atau vitamin D3 dan ergokalsiferol atau vitamin D2. Vitamin D bisa didapatkan dari sinar matahari yang memancarkan UVB yang dimana akan menginduksi produksi vitamin D3 dan memberi sebanyak 80% dari kebutuhan vitamin D tubuh. Selain itu, vitamin D juga bisa didapatkan dari makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan seperti susu, ikan, dan oatmeal. Vitamin D memiliki fungsi dalam sistem kekebalan tubuh, fungsi otot, fungsi kardiovaskular, keseimbangan kalsium dan fosfat, bahkan dalam epigenetik dan regulasi gen. Oleh karena banyaknya fungsi vitamin D, defisiensi yang terjadi pada nutrisi ini akan menyebabkan gangguan fungsi kerja tubuh. Defisiensi vitamin D dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya oleh gangguan pada saluran pencernaan seperti pada penyakit colitis ulceratif. Colitis ulceratif merupakan penyakit inflamasi pada usus besar yang bersifat kambuhan dan remisi serta ditandai dengan adanya inflamasi pada mukosa yang dimulai dari bagian distal dan dapat meluas ke bagian proksimal hingga melibatkan seluruh bagian usus besar. Telah dilaporkan sebanyak 40-50% pasien colitis ulceratif mengidap defisiensi vitamin D. Hal ini dikarenakan vitamin D yang seharusnya didapatkan pada makanan yang masuk ke saluran pencernaan tidak diserap secara maksimal oleh tubuh. Kondisi ini dapat memperparah penyakit pasien dikarenakan defisiensi vitamin D akan mengganggu sistem imun pada mukosa usus dan mengganggu keseimbangan mikrobiotanya. Oleh karena defisiensi vitamin D pada penyakit colitis ulceratif dapat memperparah kondisi penderitanya, maka perlu adanya pemahaman hubungan antara defisiensi vitamin D dan penyakit colitis ulceratif. Selain itu, perlu adanya identifikasi faktor resiko dan penata laksanaannya untuk dapat mencegah kondisi tersebut serta mengobati atau mengurangi gejala yang dialami pasien. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari student project ini adalah sebagai berikut. Dan manfaat dari student project ini adalah yang pertama untuk mahasiswa, yaitu memberikan pemahaman ilmiah yang lebih dalam mengenai peran vitamin D dalam gangguan inflamasi usus, khususnya colitis ulceratif. Dan untuk praktisi kesehatan, yaitu menjadi bahan acuan dalam pengelolaan pasien colitis ulceratif dengan mempertimbangkan aspek nutrisi, khususnya terkait asupan vitamin D. Dan terakhir untuk pasien dan masyarakat umum, yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kadar vitamin D yang optimal guna mendukung kesehatan saluran pencernaan dan mencegah komplikasi penyakit. Perkenalkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058 akan mempresentasikan definisi dari defisiensi vitamin D dan juga ulcerative colitis. Di mana defisiensi vitamin D adalah keadaan ketika kadar 25 hidroksivitamin D di dalam darah kurang dari ambang yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan definisi dari ulcerative colitis adalah peradangan secara kronis pada lapisan dalam usus, yakni di kolon dan juga rektum. Vitamin D, baik dari makanan maupun hasil sintesis di kulit akibat paparan sinar matahari, akan diserap di usus halus. Proses penyerapannya terjadi melalui dua mekanisme, yaitu difusi pasif dan transport aktif oleh protein pembawa di membran sel usus. Lemak dalam makanan berperan penting karena dapat melarutkan vitamin D sehingga memudahkan penyerapannya. Setelah masuk ke dalam darah, vitamin D akan terikat dengan vitamin D binding protein atau DBP dan albumin yang bertugas untuk mengangkut vitamin D ke hati dan ginjal untuk dimetabolisme menjadi bentuk aktif yang dibutuhkan oleh tubuh. Perkenalkan, nama saya Michael Alfonswong dengan 3 digit NIM terakhir 210. Izin untuk melanjutkan penjelasan pada bagian digesti dan absorpsi vitamin D. Vitamin D yang sudah diserap dari makanan maupun disintesis di kulit akan melalui dua tahap hidroksilasi agar berubah menjadi bentuk aktifnya. Tahap hidrolisasi pertama terjadi di hati, di mana vitamin D diubah menjadi 25 hidroksivitamin D oleh enzim CYP2F1 atau vitamin D25 hidroksilase. Bentuk ini merupakan bentuk penyimpanan utama yang beredar dalam darah dan digunakan untuk menilai status vitamin D secara klinis. Hidroksilasi kedua terjadi di ginjal, di mana 25 hidroksivitamin D akan diubah menjadi 1,25 dihidroksivitamin D yang merupakan bentuk hormonal aktif yang dikenal sebagai kalsitriol oleh enzim CYP27B1 atau 1-alfa hidroksilase.
Kalsitriol sendiri akan berikatan dengan reseptor vitamin D atau VDR yang merupakan sebuah reseptor intraseluler yang diekspresikan di jaringan seperti usus, tulang, ginjal, dan sel-sel imun, di mana ia akan mengatur ekspresi gen yang terkait dengan penyerapan kalsium, modulasi imun, dan diferensiasi seluler. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan, nama saya Nyoman Bayu Krisna dengan 3 digit NIM terkenal 32. Di sini izin menjelaskan mengenai bagaimana patofisiologi dari defisiensi vitamin D pada UC dan yang dimana ini dapat mengganggu dalam regulasi respon imun dan juga di mukosa ususnya. Yang pertama, target sinyal vitamin D itu sel-sel imun penting seperti makrofag, sel dendritik, sel B, dan juga sel T, itu semuanya mengekspresikan VDR, yang mana ini menjadikan mereka target langsung dari transfusi sinyal vitamin D. Kemudian pada kondisi normal, VDR itu memiliki peran ganda. Ia secara efektif menekan respon imun proinflamasi dengan menghambat produksi sitokin berbahaya seperti interleukin 2, interferon gamma, interleukin 17, dan juga TNF-alpha. Yang dimana, namun di sisi lain, sinyal vitamin D juga mendorong produksi sitokin antiinflamasi, misalnya interleukin 10 oleh sel T regulator dan juga menjaga keseimbangan imun yang sehat di usus. Namun, ketika sinyal penting ini hilang akibat defisiensi vitamin D, terjadilah desregulasi sistem imun. Nah, dampak ini diperkuat oleh studi pada hewan. Penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan dari VDR itu atau diet defisiensi vitamin D secara signifikan itu membatalkan efek terapeutik antiinflamasi. Hal ini ditandai dengan kegagalan menekan ekspresi sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha, IL-6, IL-1 beta, dan juga interferon gamma yang semakin memperburuk inflamasi. Nah, ini membuktikan bahwa jalur VDR itu memegang peran esensial dalam meredakan peradangan. Nah, secara klinis kita melihat relevansinya pada kondisi seperti colitis ulceratif, di mana aktivitas kronis sel TH1 juga TH17 yang menjadi ciri khas penyakit ini dapat diperparah oleh status defisiensi vitamin D yang lazim ditemukan pada pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadelis Okta Jalil Dharma dan NIM 024, saya untuk melanjutkan. Selain memodulasi sistem imun, VDR sangat fundamental untuk menjaga integritas struktural barrier epitel usus. VDR diekspresikan secara melimpah pada sel epitel usus dan berfungsi mengendalikan permeabilitas barrier. Mekanisme ini berjalan melalui regulasi ekspresi berbagai komponen protein, penyusun tight junction seperti occludin dan claudin, serta protein adenosine junction seperti ekaderin. Integritas epitel juga dipertahankan melalui inhibisi MLCK atau myosin light chain kinase, di mana itu merupakan sebuah enzim yang dapat mengganggu fungsi dari tight junction. Konsekuensi dari defisiensi vitamin D pada barrier ini telah terbukti pada model hewan. Tikus yang menjalani diet tanpa vitamin D atau yang VDR-nya dihapus secara spesifik pada sel epitel itu menunjukkan adanya kerentanan yang lebih tinggi terhadap colitis eksperimental. Lebih lanjut, defisiensi VDR juga terbukti menunda proses penyembuhan mukosa setelah terjadi kerusakan pada model colitis akibat DSS atau dextran sulfat sodium. Pelemahan barrier ini meningkatkan translokasi komponen bakteri dari lumen usus, yang selanjutnya itu akan memicu respon inflamasi yang lebih hebat. Dampak defisiensi vitamin D meluas hingga ke ekosistem mikrobiota usus dan juga pertahanan antimikroba bawaan. VDR secara tidak langsung memodulasi komposisi mikrobiota. Ketidakadaannya pada usus menyebabkan disbiosis pada tikus. VDR pada sel panet mengatur proses autofagi, eksoitosis granula, dan sekresi peptida antimikroba. Defisiensi dari vitamin D dapat melemahkan barrier fisik, menurunkan kemampuan mukosa untuk mengontrol populasi mikroba yang juga berkontribusi pada siklus inflamasi kronis pada colitis ulceratif. Baik, perkenalkan nama saya Andita Kesawaru dengan 3 NIM digit terakhir 006. Sini saya akan melanjutkan tentang resiko defisiensi vitamin D. Jadi, resiko defisiensi vitamin D yang pertama karena gangguan penyerapan akibat peradangan usus. Jadi, pada pasien colitis ulceratif, peradangan kronis yang terjadi pada mukosa usus besar dapat merusak integritas sel epitel. Kerusakan ini menyebabkan peningkatan permeabilitas mukosa yang pada akhirnya mengganggu proses penyerapan nutrisi, termasuk vitamin D. Di mana vitamin D ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak, sehingga penyerapannya sangat bergantung pada kondisi mukosa usus yang sehat dan fungsional. Apabila terjadi kerusakan atau inflamasi pada mukosa, absorpsi vitamin D menjadi tidak optimal, sehingga meningkatkan risiko terjadinya defisiensi. Yang kedua yaitu karena tingkat keparahan dan luasnya penyakit. Jadi tingkat keparahan dan luasnya area peradangan pada colitis ulceratif juga mempengaruhi resiko defisiensi vitamin D. Pada kasus dengan peradangan yang ekstensif seperti pankolitis, gangguan penyerapan vitamin D cenderung lebih berat.
Semakin luas dan berat peradangan yang terjadi, maka kebutuhan tubuh terhadap vitamin D pun juga akan meningkat. Oleh karena itu, pasien dengan kolitis ulceratif berat memiliki resiko defisiensi vitamin D yang lebih tinggi dibandingkan pasien dengan manifestasi penyakit yang lebih ringan. Baik, di sini saya Nila Syantita Rahayu dengan 3 digit terakhir 050 izin melanjutkan terkait risiko defisiensi vitamin D, yaitu ada peningkatan tekanan darah. Jadi ada namanya RAS atau sistem renin angiotensin aldosteron yang merupakan faktor risiko penting dalam pengembangan hipertensi apabila regulasi ini meningkat. Nah, vitamin D ini akan mempengaruhi RAS dengan cara mengikat reseptor vitamin D. Jadi, pada kelompok orang yang memiliki kekurangan vitamin D, kadar angiotensin 2-nya ini akan meningkat sehingga dapat menyebabkan hipertensi. Selain itu juga akan menyebabkan hipertrofi jantung serta peningkatan asupan air. Kemudian yang kedua yaitu berbagai penyakit bisa datang pada orang tua. Jadi vitamin D ini awamnya dikenal sebagai vitamin antirahitis atau yang telah lama dianggap sebagai vitamin yang hanya terkait dengan kalsium ataupun homeostasis tulang. Namun beberapa penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa vitamin D itu memiliki fungsi yang lebih daripada itu, misalnya termasuk tindakan ekstraskeletal seperti kardiovaskular, kekebalan tubuh ataupun anti kanker. Jadi vitamin D ini bisa disebut vitamin yang serba bisa. Nah, orang-orang yang kekurangan, terutama orang tua yang kekurangan vitamin D, itu dapat menimbulkan penyakit. Selain penyakit terkait dengan tulang, itu bisa juga penyakit seperti sarkopenia, penyakit kardiovaskular, kanker ataupun kematian. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Putu Laksita Kamal Maiswari dengan TJM 140. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pendekatan terapi menggunakan vitamin D pada pasien ulceratif colitis. Pada pasien ulceratif colitis, defisiensi vitamin D sangat umum dan berkaitan dengan peningkatan aktivitas penyakit serta gangguan integritas barir usus yang terlihat dari skor penyakit yang meningkat dan permeabilitas epitel yang rusak. Suplementasi oral dosis tinggi vitamin D3 terbukti secara klinis efektif memperbaiki status 25 OHD pasien UC. Misalnya, pemberian 60.000 IU per hari selama 7 hingga 8 hari berhasil menurunkan skor UC-DAI secara signifikan. Setelah fase induksi, pemeliharaan dengan 2.000 hingga 4.000 IU per hari dapat mempertahankan kadar serum stabil yaitu lebih dari 30 hingga 40 mg per mililiter, serta menekan biomarker inflamasi seperti CRP dan IL-6. Rute oral dipilih karena menjaga fungsi saluran cerna serta flora usus yang penting dalam UC, selain terbukti aman dan ditoleransi baik oleh pasien. Vitamin D juga berperan dalam memperbaiki barir mukosa usus melalui aktivasi reseptor vitamin D atau VDR pada sel epitel kolorektal yang meningkatkan ekspresi protein tight junction seperti ZO1, kolin 1, dan kolin 15, serta memperkuat struktur epitel usus. Aktivasi VDR bahkan telah terbukti menekan respon inflamasi dan apoptosi pada epitel usus, serta mendorong pemulihan sel epitel setelah cedera pada model hewan. Mekanisme ini juga mengurangi produksi sitokin proinflamasi seperti TNF-A dan NF-κB serta meningkatkan sekresi peptida antimikroba seperti kateklidin sehingga membantu menjaga homeostasis usus. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Devina Gloria Natalisha Nipa dengan 3 digit NIM R186 dan di sini saya izin untuk menjelaskan pada slide diet, monitoring, dan efek jangka panjang. Baik, pendekatan diet pada pasien kolitis ulceratif yang mengalami defisiensi vitamin D tidak hanya bergantung pada suplementasi, tetapi juga perlu didukung oleh asupan makanan yang kaya vitamin D, seperti ikan berlemak yaitu salmon, makrel, sarden, kuning telur, serta produk-produk yang difortifikasi seperti susu, sereal, ataupun margarin itu sangat dianjurkan untuk membantu mencukupi kebutuhan harian. Selain itu, penambahan suplemen kalsium dan magnesium itu juga penting untuk menjaga kesehatan tulang yang sering terpengaruh pada pasien UC akibat gangguan penyerapan nutrisi dan efek inflamasi kronis. Pemantauan berkala selama terapi vitamin D juga sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan intervensi. Pemeriksaan kadar serum 25 OHD dilakukan untuk memastikan bahwa target kadar optimal tercapai. Sementara pemantauan kadar kalsium darah dan biomarker inflamasi seperti CRP dan interleukin 6 berguna untuk mengevaluasi respon terhadap terapi dan aktivitas penyakit. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah untuk mengoptimalkan status vitamin D pasien, memperkuat integritas mukosa usus, menurunkan aktivitas peradangan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Saat ini saya akan membacakan hasil kesimpulan daripada Student Project SGDB3. Untuk kesimpulan, saya bagi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan definisi, defisiensi vitamin D itu merupakan kondisi saat kadar vitamin D itu dalam darah berada di bawah rentang normal untuk melakukan fungsi fisiologisnya seperti biasa, yaitu di bawah 20 mikrogram per mililiter. Sementara itu, kolitis ulseratif sendiri merupakan penyakit peradangan kronis pada usus yang ditandai dengan adanya ulkus pada lapisan dalam usus besar, yakni pada kolon dan rektum. Ketika terjadi defisiensi, regulasi respon imun pada mukosa usus akan terganggu. Akibatnya, pada kolitis ulseratif dapat ditemukan sel TH1 dan TH17 yang aktif berlebihan, kemudian diperparah lagi dengan adanya defisiensi vitamin D. Faktor-faktor lain juga dapat memicu keparahan daripada defisiensi vitamin D pada kolitis ulseratif itu seperti gangguan penyerapan usus, tingkat keparahan penyakit, peningkatan tekanan darah, dan juga adanya riwayat genetik. Berdasarkan seluruh kajian pustaka juga yang sudah dibaca dan dilakukan, suplementasi oral seperti vitamin D3 dosis tinggi diketahui dapat memperbaiki status 25 OHD pada pasien kolitis ulseratif. Pemberian selama 7-8 hari dengan dosis 6.000 IU secara signifikan dapat menurunkan skor UC-DAI. Untuk mempertahankan kadar serum stabil, pemeliharaan dengan dosis 2.000-4.000 IU juga dapat menjadi opsi. Suplementasi ini bersifat menekan biomarker inflamasi seperti sel CRP dan interleukin 6, serta menjaga fungsi saluran cerna dan flora usus apabila diberikan dalam rute oral. Selain suplementasi, penderita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan kaya asupan vitamin D seperti ikan yang berlemak, kuning telur, dan juga produk yang telah difortifikasi mengandung vitamin D. Terakhir, defisiensi vitamin D yang berdampak pada kolitis ulseratif dapat ditangani menggunakan suplementasi dan diet yang sesuai. Oleh karena itu, melalui Student Project ini, penting untuk meningkatkan kesadaran penderita, bahkan juga masyarakat umum, untuk mendapatkan vitamin D dalam jumlah yang cukup untuk mengurangi resiko gangguan penyakit dan juga gangguan imunitas. Sekian presentasi dari SGDB 3. Terima kasih.